Halo teman-teman, welcome to weekly update untuk IHSG dan 3 saham pilihan ya. 3 saham yang saya pilih hari ini semua berkaitan dengan batubara. Ada Adaro, ITMG, dan Harum. So, buat teman-teman pecinta batubara, pastikan tonton video ini sampai habis karena informasi yang saya sampaikan mungkin bisa membantu teman-teman untuk melihat batubara yang teman-teman sukai ya, terutama Adaro, ITMG, dan Harum. Saya akan berikan view-nya dalam jangka waktu pendek sampai menengah ya. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang saya sampaikan di sini hanya merupakan edukasi, bukan ajakan membeli maupun menjual. Jadi teman-teman perlu analisa ulang lagi secara mandiri menurut style teman masing-masing ya. Dan kita akan langsung mulai dari IHSG dulu. Yang pertama untuk weekly close ya. Di sini saya ingin lihatkan sama teman-teman bahwa weekly close kita itu membentuk hammer ya, which is candlestick hijau. Ada potensi kita untuk lanjut lagi di minggu depan ya. Apabila 7.700 ini kita berhasil untuk lewat, so target kita terakhir ada di 8.000, which is itu merupakan area psychological level ya, dan juga area target kita yang terakhir di 1618 Fibonacci ya. Saya tarik dari swing high ke swing low-nya. Jadi pastikan teman-teman untuk sudah, bentar ya, saya coba tarik targetnya di 1618 ya, kita 7964 ya. Teman-teman bisa lihat di sini 7964 itu which is 1618. Saya bulatkan aja ke 8000, itu bisa menjadi target terakhir kita untuk di IHSG berikutnya seperti itu. Karena memang kenapa kok saya targetkan 8000 ya, karena saya memang melihat ada potensi kita untuk koreksi karena sudah sampai di resisten 1272, tapi yang membuat saya agak ragu dia bisa koreksi lumayan jauh. Kita lihat tanda-tanda outflow itu masih tidak ada ya. Kita lihat bahkan di hari terakhir ya, untuk perdagangan minggu ini kita bukan 584 ya, 1,1 triliun kurang lebih untuk inflow kita di hari Jumat kemarin. Jadi lumayan besar ya, karena kita overall satu minggu kemarin ya, satu minggu terakhir di awal bulan September kita sudah inflow 3,2 triliun kurang lebih ya. Itu sudah saya update di Instagram untuk inflow-nya, baik itu di hari Jumat dan juga weekly-nya ya. Jadi teman-teman bisa coba cek, lumayan besar ya, dan saya rasa untuk mencapai 8.000 itu nggak begitu susah kalau kita bisa mempertahankan kondisi ini dengan terus-menerus seperti itu. Jadi memang kita mendapatkan kebanjiran likuiditas karena memang The Fed akan segera cut rate, sehingga pasar-pasar emerging market ya, terutama Indonesia, itu menjadi satu hal yang menarik untuk mereka chip in posisi seperti itu. Kita bisa lihat di sini untuk daily-nya juga nggak ada masalah. Jadi teman-teman bisa persiapkan diri apabila memang saham-saham yang teman-teman lihat atau pantau itu sudah sampai di area murah, teman-teman bisa start untuk watchlist saham-saham tersebut. Lalu kita akan coba cek untuk Adaro yang pertama. Untuk Adaro, saya akan buka time frame besar aja. Di time frame weekly, saya targetkan dia itu ada di sini. Kalau teman-teman ingat, saya sudah targetkan lumayan lama di dua area ini. Kenapa kok di dua area? Karena ini ada area gap ya, yang di weekly yang perlu terisi di sekitar 3.700 sampai 3.600. Itu bisa jadi target yang cukup ideal untuk Adaro ya. Teman-teman bisa lihat sudah sempat hampir sampai area 3.600 sampai 3.700, tapi minggu ini kita mendapatkan rejection ya. Seperti bullish bearish engulfing ya, tapi kita masih perlu konfirmasi di minggu depan. Tapi yang teman-teman perlu lihat, untuk RSI kita sudah mencapai area overbought ya, sudah terlalu banyak orang yang membeli, jenuh membeli, sehingga kita memang harus reset dulu untuk RSI kita. Tapi masih ada potensi memang kita untuk closing gap dulu di 3.700, tinggal nanti kita lihat apakah nanti dia bisa kembali naik lagi untuk mencapai target terakhirnya, baru dia akan turun, ataukah dia akan pullback dulu ke bawah seperti itu. Untuk area pullback ya, yang saya pantau ini ada satu area support yang sangat kuat di sekitaran 3.000 ya, area psychological level juga 3.000. Tapi untuk area terdekatnya bukan di situ. Area terdekatnya itu untuk Adaro ada di sini sekitar 3260. Ini bisa jadi area demand yang cukup kuat ya, karena ini merupakan area resisten sebelumnya yang berkali-kali di retest tapi gagal ditembus 3 kali, baru setelah itu dia impuls naik ke atas di tanggal 22 Agustus kemarin. Jadi itu bisa menjadikan target yang cukup ideal untuk teman-teman yang mungkin ingin menambah exposure ya di Adaro. Jadi
jangan beli di pucuk, pastikan teman-teman tunggu untuk koreksinya. Karena ini kita lihat juga ya, area moving average-nya pun juga perlahan-lahan naik ke atas, mendekati area 3.200 seperti itu. Jadi masih cukup jauh sebenarnya ke bawah, tapi ada potensial dia akan naik dulu dalam beberapa hari ke depan untuk menutup area gap di daily time frame-nya dan juga weekly time frame-nya seperti itu. Jadi kurang lebih itu ya untuk Adaro, sudah hampir kena target ya, ini targetnya. Teman-teman bisa lihat area bolong ini saya targetkan sudah dari lama ya, ketika dia barusan breakout di 3000 saya sudah targetkan ada potensial untuk Adaro mencapai sana. Seperti itu. Di weekly-nya juga kelihatan bolong juga. Jadi Adaro sudah hampir hit target, jadi secara risk to reward sih pasti kurang menarik untuk Adaro. Saya cuma berikan untuk area targetnya. Lalu yang kedua kita akan bahas Harum. Harum ini cukup berbeda dari Adaro ya, belum kemana-mana dan juga masih stay di situ-situ aja. Surprisingly dia berhasil bertahan di area order block-nya di weekly time frame. Tinggal kita lihat untuk daily time frame-nya, untuk pullback-nya dia bisa sampai mana. Untuk pullback yang saya pantau untuk Harum itu di area resisten become support-nya di sekitaran 1257 sampai 1260, itu bisa menjadi area pantauan untuk teman-teman yang punya exposure di Harum seperti itu. Jadi yang teman-teman tertarik untuk di Harum Energi boleh coba pertimbangkan di area-area tersebut, atau maksimal kita bisa lihat di 1200 karena ini merupakan area lowest dari trend line-nya seperti itu. Jadi untuk Harum ini overall kita masih tertahan di trend line, kita belum berhasil untuk breakout ya. 1, 2, 3, dan yang ini keempat ya. Kita lihat apakah percobaan keempat ini akan berhasil ya, kita akan coba lihat dalam beberapa minggu ke depan seperti itu. Jadi Harum ini masih cukup lagging dibandingkan dari Adaro yang sudah naik lumayan banyak, tapi kita masih belum dapat konfirmasi area yang cukup menarik ya. Kalau saya coba tarik dari 1 minggu ke belakang, masih cukup netral, nggak ada inflow yang gimana-gimana, jadi masih ya money makernya masih santai-santai dulu lah, nggak mau coba naikkan harga. Kalau saya lihat dia masih mencoba untuk mengumpulkan harga dulu, mengumpulkan barang seperti itu untuk Harum. Lalu yang ketiga dari ITMG. For ITMG saya lihat dia sudah sampai area target kita di area resisten di sekitar 28.000. Teman-teman bisa lihat kita punya area resisten ya, berkali-kali kita retest dan untuk kesekian kalinya kita retest dan gagal bertahan di area resisten tersebut. Jadi apa yang bisa saya lihat untuk weekly time frame-nya, kita lihat ada rejection ya, candlestick merah Marubozu, ada potensial kita akan reject dan drop dulu ke bawah, maybe ke 25.500 itu bisa jadi area yang cukup oke ya untuk ITMG bisa pullback dulu ke bawah seperti itu. Lalu gimana untuk daily time frame-nya? Di daily sih saya cuma melihat dia reject lalu dia drop ke bawah ya. Kalau kita coba lihat dari 1 minggu ke belakang sih distribusi, tapi juga nggak yang gimana-gimana, masih cukup normal untuk area distribusinya, nggak banyak juga. Tapi untuk area moving average-nya ya kita harus tunggu dulu lah di bawah. Teman-teman bisa lihat ya di sini, ketika kita retest di area moving average, dia langsung terpantul naik ke atas. Harusnya ketika dia retest juga di area moving average-nya, akan ada reaksi juga di sana ya. Kita lihat ini lumayan kencang di tanggal 5, setelah itu kita konsolidasi dan langsung naik lagi ke atas gitu ya. Untuk ITMG cukup respect dengan area moving average-nya as a support dan as a resistance seperti itu. Jadi harusnya dia akan memberikan bounce back juga di area sekitar 26.400 sampai maksimal di 25.500. Itu yang saya lihat untuk area lowest-nya. Jadi ITMG teman-teman bisa perhatikan area tersebut. Candlestick monthly-nya gimana? Untuk ITMG saya lihat monthly-nya masih cukup konsolidasi ya di dua range area 28 sampai area low-nya di sekitar 23.700. Jadi teman-teman bisa pantau untuk area mid-nya yang sudah saya sampaikan tadi, apakah nanti ada reaksi di sana. Seperti itu untuk ITMG. Jadi itu aja ya sudah saya bahas untuk 3 sahamnya, dan sekali lagi disclaimer, jangan ditelan mentah-mentah, teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri agar bisa mendapatkan informasi secara utuh ya, karena di sini saya cuma memberikan range price harganya, tidak analisa secara money flow, fundamental dan juga sentimennya seperti apa, seperti itu ya. Jadi itu aja, thank you semua dan see you next video, bye bye.